Selamat hari Minggu semuanya. Yes. Wah, sekarang kita sudah masuk di bulan November 2020. Itu tandanya sekitar 8 bulan kita tidak bertemu di ibadah sekolah minggu di gereja. Kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama kembali. Oke adik-adik. Nah, hari Minggu ini bersama-sama kita mau kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun melalui online, tapi kita percaya hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa ada buat kita semuanya ya. Nah adik-adik, tetap bersabar ya, walaupun tidak bisa sekolah, tidak bisa ke mall, tidak bisa berkumpul bersama teman-teman. Kita harus tetap bersemangat dan kita terus berdoa ya, semoga semuanya ini cepat berakhir. Nah kalau udah siap, kita mau mulai dulu dengan berdoa. Oke adik-adik, kita ambil sikap berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kembali kami bersama-sama berkumpul untuk satu tujuan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan boleh ada di ibadah minggu online kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan kiranya segera berakhir ya Tuhan, dan kami semua bisa kembali bersama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu semakin hari dalam menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang nurut terhadap orang tua, jadi anak yang baik, anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, siapa yang udah siap memuji nama Tuhan? Wah, udah siap semuanya ya. Oke, kalau udah siap berarti semuanya boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujiannya dengan sungguh-sungguh dan sukacita, oke? Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Miss Betty akan cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Daud dan Goliat. Cerita ini ada di Alkitab adik-adik, di 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 54. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah bersama mama dan papa. Allah berkata kepada Samuel, Samuel adalah seorang nabi besar. Pergilah ke rumah Isai, salah satu anaknya akan jadi raja Israel yang baru, kata Allah. Maka Samuel pergi ke rumah Isai. Saat dia melihat anak laki-laki Isai yang paling tua, dia mengira anak itu yang akan menjadi raja. Tapi Allah memberitahu dia bahwa bukan anak itu yang ia pilih. Allah berkata, yang aku lihat itu hatinya, bukan penampilannya. Isai membawa 6 anak laki-lakinya kepada Samuel. Tapi Samuel berkata, bukan mereka yang Tuhan pilih. Apa masih ada lagi? Lalu Isai menjawab, ada satu lagi yang paling kecil.
namanya Daud. Dia sedang menjaga domba. Ketika Daud datang, Allah berkata kepada Samuel, "Dialah yang aku pilih." Samuel mengangkat dia sebagai raja Israel yang baru dengan menuangkan minyak di kepalanya. Nah, adik-adik, Daud adalah anak bungsu dari Isai dan ia adalah seorang pengembala domba. Kakak-kakaknya Daud menjadi tentara Israel. Pada waktu itu Raja Saul adalah raja orang Israel. Sedangkan Daud, dia mengembalakan dombanya di ladang dengan sangat baik. Dia melawan singa dan beruang yang mau memangsa singanya dengan tangan kosong. Hebat ya Daud. Nah, pada waktu itu orang Filistin sekali lagi datang berperang melawan Israel. Ketika saudara Daud yang tertua ikut dalam tentara Saul, maka suatu hari Isai, ayah Daud, berkata dan menyuruh Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya di perkemahan tentara Israel, sekaligus melihat keadaan apakah mereka baik-baik saja. Setelah Daud sampai di perkemahan, ia berlari ke barisan perang untuk mencari kakak-kakaknya. Goliat si raksasa orang Filistin tampil di depan untuk mencemooh orang Israel. Ia telah berbuat demikian setiap pagi dan sore selama 40 hari. Ia berteriak, katanya, "Pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang dan membunuhku, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tetapi jika aku menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami." Kata Goliat itu, "Saya menantang kalian untuk mencarikan seseorang untuk melawan aku." Daud bertanya kepada salah seorang dari tentara itu, apa hadiahnya kalau ada orang yang dapat membunuh orang Filistin itu dan membebaskan orang Israel dari rasa malu. "Saul akan memberikan kepada orang itu banyak kekayaan," kata prajurit itu, "dan ia akan memberikan kepada orang itu putrinya sendiri sebagai istri." Tetapi semua orang Israel takut kepada Goliat sebab ia begitu besar. Ia lebih dari 3 meter tingginya dan ada prajurit-prajurit lain yang membawa perisai-perisainya. Daud berkata, "Aku akan melawannya." Lalu beberapa prajurit pergi dan mengatakan kepada Raja Saul bahwa Daud ingin melawan Goliat. Tetapi Raja Saul berkata kepada Daud, "Kau tidak dapat melawan orang Filistin itu. Engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya." Daud menjawab, "Saya telah membunuh beruang dan singa yang melarikan domba-domba ayahku. Dan orang Filistin itu akan menjadi seperti itu. Allah akan membantuku," kata Daud. Maka Saul berkata, "Pergilah, dan semoga Allah menyertaimu." Daud pergi mengambil beberapa batu dan memasukkannya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Kemudian ia mengambil umbannya dan maju menemui raksasa itu. Ketika Goliat melihatnya, Goliat hampir tidak percaya. Ia pikir alangkah mudahnya untuk membunuh Daud si kecil itu. "Coba datang kemari," Goliat berkata, "dan akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di padang." "Hahaha," kata Goliat. Tetapi Daud berkata, "Kau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau," kata Daud. Pada saat itu juga Daud berlari ke arah Goliat dan mengambil sebuah batu dari kantongnya dan menaruhnya dalam umbannya.
dan melontarkannya dengan sekuat tenaga. Batu itu melayang dan langsung kena kepala Goliat, dan Goliat itu pun terjatuh dan mati. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, semua tentara Filistin melarikan diri dari orang Israel. Lalu orang Israel mengejar mereka dan menang dalam pertempuran itu. Lalu mereka mengucapkan selamat kepada Daud. Nah, adik-adik, apakah kamu juga percaya kepada Tuhan seperti Daud? Bagi manusia ini mustahil, tapi tidak bagi Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini ada di Markus 10 ayat 27. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.